Halo, selamat malam. Selamat malam, Santa. Selamat malam, Mas. Kabar? Gimana, Mas, kabarnya? Yes, Puji Tuhan sehat. sehat. Puji Tuhan. Ya, ya. Saya nggak terlambat kan ya? Kita enggak kok, enggak. Enggak. Ini kita sambil nunggu teman-teman panitian join dulu ya, Mas ya. Ini Ya, kita ya, sapa-sapa dulu aja nih. ya. Ini ada Teresia Grace, ada Francisca Desta. Halo semuanya. Halo, Desta. Saya cuma kenal Desta aja ini. Grace angkatan berapa saya juga, Bang. Maaf ya, kalau saya mungkin kenalnya cuma 1 sampai dengan 5 lah saya tahu. 6 ada Mas, beberapa. Mas Apri angkatan berapa, Mas? Saya angkatan 3. Oh, angkatan 3. Berarti Ya, beda 16 tahun ya sama aku. iya. Ya, betul. Saya masuk SMA itu Santa baru lahir tuh. Saya masuk Iya, SMA kan iya 16 tahun. bener-bener. Terbiasa. 16 tahun, bener. Iya, 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 benar. Dan ternyata kita satu kota ya, di Jogja ya. Iya, ternyata sama-sama di Jogja. Iya, saya mungkin mohon maaf ya teman-teman Hipa Valley. Jadi mungkin kalau di online agak apa ya, jarang lah aktif gitu ya di online gitu. Kalau mungkin karena jarinya jempol semua. Seringnya saya kalau ngobrol gini oke gitu ya. Makanya sering-seringnya juga kan teman-teman pada datang gitu ke sini Mm, ngumpul. mm, 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 mm. Langsung ya Base tatap campnya muka kan, ya. iya, ya tetap prokes sih gitu ya. Itu Tapi paling nggak prokes. selama 2 tahun ini aman lah, aman, aman. Aman ya, sehat semua ya. Iya, puji Nah, Tuhan, puji Tuhan. iya nih udah. eh Ada ya udah ada. Sinta nih, Sinta ini angkatan 4 nih ya, Sinta nih kayaknya. Bener nggak? Halo Mbak Sinta. Ya, Ada Reynaldo, ada Al Pramono juga nih. Halo semuanya. wis, ini angkatan saya nih Mas Pramono ini. Oh, Iya, sangkatan. iya, Konco iya, Dwi. iya. Tuh, hai kakak. Ya. Angkatan 4. Nah, Iya, ini Mas ini Mbak Apri, ya, iya boleh. makasih udah mau hadir nih di acara Hipa Valley Talk malam ini. Gitu. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol banyak nih kayaknya gitu. Di waktu yang padat ini nanti kita bakalan banyak ngobrolin tentang ekspansi bisnis ya Mas Apri ya. Ya, Tuh. Eh, nah sebelum kita mulai nih kayaknya kita ada baiknya kita mulai dulu dengan tanda kemenangan Kristus ya Mas ya. Dalam ya. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Mas Apri langsung aja ya kayaknya. Karena waktunya juga cukup singkat nih, kita nanti pasti banyak juga dari teman-teman panitian yang pengen nanya-nanya juga. Jadi Ya. nanti kalau ada teman-teman yang mau nanya juga bisa langsung komen aja di kolom komennya ya. Eh ini nih Mas Apri nih mungkin bisa perkenalkan diri dulu nih sebenarnya Mas Apri nih sekarang kesibukannya apa, terus sedang ngurusin apa sih sebenarnya gitu. Ya, oke buat teman-teman, saya say hello dulu. Terima kasih udah hadir di obrolan kita sore hari ini. Ya, terima kasih Santa juga sudah jadi host untuk ngobrol bareng nih dengan kita di sini. Ya, jadi kalau saya memang banyak yang lost contact ya setelah lulus dari SMA, lalu kemudian kita nggak ada Hmm. kabar-kabaran lagi gitu ya. Mungkin belum tahu aktivitas saya setelah kemudian saya lulus SMA, saya kuliah di Jogja di teknologi pertanian. Saya masuk Hmm. 96, terus kemudian menyelesaikan kuliah
tahun 2000 gitu ya, selesai loh ya, saya yang menyelesaikan bukan dosennya ya kan. Oh, wow. Ya, gitu. Jadi saya memang memutuskan untuk kemudian tidak melanjutkan, itu keputusan saya secara pribadi juga. Ada itu menjadi salah satu alasan juga kenapa saya menekuni bisnis gitu ya. Terus kemudian saya mulai masuk terjun bisnis macam-macam gitu ya. Sempat bisnis apa namanya hasil bumi gitu ya. Terus kemudian juga jual kacang, jual apa pupuk dan sebagainya kayak gitu ya. 3 bulan bukannya untung tapi malah buntung, saya jadi malah punya utang gitu. Dan ke Hmm. kondisi ekonomi waktu itu krisis moneter tahun 98 kan masih terasa banget ya. Ya dulu dolar dari 2000 naik jadi 15.000 tuh hanya dalam tempo yang sangat singkat sekali. Jadi itu ngacauin kehidupan pribadi saya juga waktu itu, ya kan. Jadi itu yang Sempet kemudian ya. membawa saya punya pilihan gitu ya. Sebagai orang yang harus bisa membiayai hidup saya sendiri, atau saya pulang ke Lampung sebagai seorang yang gagal. Dan saya nggak mau memilih yang kedua. Saya mau apapun yang terjadi, walaupun saya harus ngamen nyemir sepatu. Untung dulu waktu SMA diajarin live in, dan saya live in waktu itu Oh, gitu. bersama dengan teman-teman gelandangan di Malioboro. Jadi Oh, yang ya saya nggak tahu live in yang sekarang seperti apa, tapi live in saya dulu itu mm-mm. ya bersama dengan Girly, kelompok pinggir kali ya. Jadi Oh, jadi gitu. apa namanya ngamen gitu Santa. Ngamen, Jadi ya pemulung gitu ya, Mas. pemulung ya, jadi pemulung gitu ya, Mm-mm. dan semir Pas, sepatu kayak gitu ya. oh iya, iya. Pas angkatan Jadi saya sih masih ada sih, Mas. Kayaknya iya juga ya. masih ada kok live in, heeh. Masih ada juga kok. Ah, ya. Ya itu kan Tuh, pengalamannya jadi nggak terlupakan. Fun itu banyak iya, banget ngasih saya. Ya, bener. bekal, bekal buat hidup. Ya, makanya aku ya merasa banyak berutang lah ya dengan Fun di situ. Ya, dan Mm. makanya terus ya ini makanya hari ini juga aku mau sharing nih betapa luar biasanya sebenarnya apa yang aku dapetin selama Fun itu yang membekali aku sampai dengan hari ini gitu. Nah, terus begitu aku kuliah dengan kondisi yang seperti itu, aku harus survive seperti itu, ya akhirnya ketemulah sebuah kesempatan, sebuah peluang. Awalnya nggak kelihatan sebagai sebuah peluang. Awalnya lebih terlihat sebagai sebuah, apa ya namanya ya, nggak kelihatan. Karena aku justru menganggap itu sesuatu yang sangat sangat buruk gitu. Aku dulu kalau melihat orang yang namanya jadi sales, itu imageku buruk banget gitu. Itu yang namanya penipu, orang yang Mm. pintar ngomong, orang yang pokoknya gimana Hapus-hapus caranya lah ya, penting Mas. jualan, hapus-hapus deh gitu ya, kecap Hapus-hapus. nomor satu dan sebagainya, gitu kan. Jadi aku menganggap yang namanya sales itu seperti itu dulu. Yang namanya dunia marketing tuh anti banget aku, gitu. Sampai kondisinya di Mm. mana aku malah jadi pengemis gitu. Ini lebih buruk daripada marketing. Daripada Seperti itu. sales. Dan toh mereka juga kerja ya. Dan kalau Iya. dipikir-pikir kerjaan apa sih yang nggak jualan? Semua orang kerja, yang namanya penerima uang itu yang mesti penjual. Yang ngeluarin duit itu namanya pembeli kan gitu. Nah aku mau terima duit berarti kan aku harus jualan sesuatu kan gitu. Jadi, Gitu Santa. Jadi akhirnya aku berpikir oke. aku punya apa Berarti ya? memang awalnya memang ada dorongan finansial yang mengharuskan Mas Apri ini melakukan sesuatu nih gitu kan. Sampai Ya. akhirnya Mas Apri ini memulai untuk apa istilahnya jadi sales ya Mas berarti ya. Mungkin bisa Ya. diceritain nih Mas sales apa nih Mas yang pertama kali Mas Apri lakukan tuh sales sales apa sih, jualan produknya tuh apa sih? Ya, jadi setelah aku sempat gagal dengan usahaku apa namanya di pertanian gitu ya waktu itu, terus kemudian kan pacar aku yang sekarang jadi istri ini kan waktu itu tahu kalau aku punya utang sekitar 15 juta dan pengen bantu aku lah untuk menyelesaikan hutang waktu itu. Nah dia ngelihat ada sebuah lowongan gitu, lalu kemudian dia tawarin nih kayaknya bagus nih gitu ya kerjaan nih bidang nutrisi kayak gitu kan. Terus bilang kalau jual-jualan kayak gitu aku nggak mau lah gitu ya kan. Tapi aku lihat dia seminggu punya penghasilan 700.000 dari jualan, ya kan. Oh, Jadi aku pikir, lah kalau cuma nyari orang gemuk dulu kan bisnisnya nutrisi itu untuk turun berat badan, naik berat badan gitu ya. Jadi itu udah jelas sebenarnya pangsa pasarnya itu jelas gitu. Ya aku pikir kalau cuma nyari orang gemuk sama orang kurus bisa lah gitu kan. Jadi ya itu akhirnya aku pikir ya toh ini bukan suatu pekerjaan yang jahat. Aku nggak nodong orang, nggak ngerampok orang gitu ya. Aku cuma tanya mau turun berat badan, mau naik berat badan. Kalau enggak ya sudah gitu kan. Itu aja gitu. Jadi bulan pertama aku bantu 15 orang, aku punya profit waktu itu sekitar 3 juta. Nah itu aku bisa hidup, mulai bisa hidup waktu itu. Ya. dan Dan sampai ternyata sekarang. cukup berhasil ya Mas.
Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang Oh, aku masih itu. sampai sekarang masih masih ini jadi sales kesehatan ya? Iya, iya. Jadi tapi memang sudah apa lebih 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 kompleks lagi ya. Karena kan aku juga udah punya tim gitu kan. Jadi otomatis aku Mm-mm. sudah bekerjanya tidak lagi di tataran ya di lapangan aku masih jalan, aku masih tetap punya konsumen juga gitu kan. Tapi sudah beda ya. Hubungan dengan konsumen tuh udah konsumen yang udah sekian puluh tahun ya. Ada yang udah 20 tahun sama aku, masih minum produk sama aku juga, masih tak layani juga aku, jadi masih punya konsumen, basic customernya masih ada gitu. Nah itu jadi memang judulnya kalau kita ngomong tuh pelayanan sih gitu. Setelah kemudian aku kesini ini bukan soal jual jual barang, bukan gitu, tapi sebenarnya adalah jual diri. Maksudnya bukan jual Usaha diri lah ya negatif Mas, gitu ya. Iya. sebuah usaha. Nah, ngasih pelayanan gitu ya, ngasih kepuasan gitu. Kalau kita ngasih kepuasan sama pelanggan tuh otomatis apa yang kita mau gitu. Gitu Santa. Oke, nah Mas Apri, setelah Mas Apri menjalani nih atau jualan produk kesehatannya ini, Mas Apri kan berhasil nih istilahnya eh, kita kan malam ini akan ngomongin tentang ekspansi bisnis nih. Jadi Mas Apri kan eh, berhasil ekspansi ke bisnis yang industrinya tuh cukup berbeda nih sama bisnis kesehatan gitu. Jadi bisnis tentang konten agregator dan publisher ya Mas Apri di sini. Mungkin Mas Apri bisa ngasih info nih, jelasin ke teman-teman Fanlitian. Sebenarnya apa sih konsep bisnisnya tuh seperti apa tuh? Konten agregator dan publisher tuh seperti apa? Biar teman-teman di sini pada ada gambaran nih. Iya, ini Santa sebenarnya kalau aku mau ngomong tentang why, kenapa gitu ya. Itu sebenarnya aku kembalinya ke zaman SMA dulu sebenarnya, gitu ya. Dulu salah satu yang aku dapetin dari SMA itu waktu itu ada libur selama 2 minggu, aku dikasih tugas untuk ketemu sama ketua paroki, sama kepala desa, wawancarain mereka, gitu ya. Terus nanyain tentang dulu ada yang namanya ansos, analisis sosial, gitu ya. Ansus. Lalu kemudian ansos itu analisis sosial, kita disuruh ipolexos Hankam lah gitu ya. Jadi ditanya apa sisi kekurangan, sisi kelemahan dan semuanya. Nah dari situ aku sudah mulai melihat yang namanya peluang sebenarnya. Itu Gival itu ngajarin banget tuh gimana caranya kita ngelihat sebuah peluang sebenarnya, gitu kan. Nah di posisi waktu itu aku melihat aku punya cita-cita besar nih waktu itu. Gara-garanya aku baca buku. Aku nggak mau jualan buku, tapi aku ini buku yang real Iya, yeah, iya. Yeah. dan teman-teman bisa lihat Oke. Okay. di sini aku tulis itu ini di situ ada tanda tanganku dan ada tahunnya tahun 95. Jadi aku Oh. kan jadi aku di SMA nih aku beli buku ini gitu ya. Dan buku ini sampai sekarang masih ada dan semuanya ada coretan-coretannya gitu ya. Itu sebenarnya karena memang buku ini yang ngajarin aku tentang punya visi gitu. Bahwa kita memang kita tuh punya tugas. Percayalah, setiap orang itu terlahir itu bukan kebetulan gitu, pasti punya tugas ya. Apalagi jadi panlit gitu ya. Itu sesuatu bukan kebetulan lagi gitu ya. Ada api fanlit yang kemudian menjadi semangat kita yang kemudian harus kita bawa ya, dan karena itulah aku punya visi yang besar. Kalau kita ngelihat sekarang sebenarnya maaf ya bukan bermaksud sombong, tapi sebenarnya yang aku kerjain ini belum apa-apa dibandingkan apa yang aku bayangkan gitu. Jadi aku masih on the way, aku masih berproses. Jadi kalau hari ini itu aku di posisi sekarang ini masih belum apa-apa lah. Bahkan 10% dari impianku aja belum gitu. Ya. Jadi Nggak apa-apa Mas. itu Mimpi kan memang harus besar ya katanya. iya, iya, betul. Ya, jadi ketika aku masuk di bisnis nutrisi waktu itu, aku pikir jangan-jangan aku tersesat nih dari apa yang aku impikan dulu. Ternyata enggak gitu. Ternyata aku tuh memang dipersiapkan untuk kemudian melengkapi satu demi satu apa yang aku impikan di zaman SMA dulu. Aku mau sharing sesuatu yang aku tulis. Bentar ya, ada nggak ya? Bukunya itu udah lecek banget. Tapi aku masih simpan. Nah, nih. Ini buku ini buku yang aku pakai untuk latihan. Kalau dulu ada Eptanas ya, kalau sekarang ujian nasional. Oh, euthanasia. Ini zaman SMA dulu. Termasuk di sini ada ini adalah pendaftaran di Vanlit gitu kan. Ini buku ini Masih disimpan sampai sekarang Mas? masih aku masih simpan karena Vanlit itu sesuatu Bersejarah banget ya kayaknya. ini bukan
bukan sengaja aku bawa ke sini ya, ini memang ada di sebelahku. Jadi aku selalu mengingat apa yang aku tulis ya. Dan waktu kuliah aku sudah menuliskan ini nih tentang apa saja impianku. Aku punya dream list ya, Oh, dream oke. list ya. Tanggalnya berapa, bahkan logo perusahaan pun aku sudah tulis gitu. Padahal waktu itu punya apa? Duit aja nggak punya gitu. Tapi ya, Semua berawal dari mimpi ya, Mas. benar, benar. Jadi kalau ngelihat sekarang kondisinya, waktu aku krisis moneter 98 ya, Santa, itu hampir mirip lah dengan sekarang ini. Tapi di saat itulah justru ketika orang lagi tiarap, itu sebenarnya kita itu berada di posisi yang sama tuh. Jadi ya kita mindsetnya itu selalu start over gitu. Setiap pagi itu bangun dengan aku tuh we are just getting started gitu. Kita baru aja Hmm. memulai gitu. Kadang-kadang orang yang cepat puas diri kan akhirnya kemudian ya sudah cukup gitu kan. Lah kita usia masih bisa, tenaga masih ada, pikiran masih ada. Kenapa nggak semaksimal mungkin gitu? Selama kita masih ada tenaga, kita maksimal mungkin. Nah, krisis moneter itu menghasilkan aku ada di bisnisku yang sekarang yang main bisnisku yang nutrisi itu. Nah, pandemi kemarin itu membuat aku kemudian punya kesempatan untuk aku merenung. Ini aku punya dream list yang demikian banyak loh, gitu, ya kan? Dan apa nih Iya. yang related dengan apa yang aku kerjakan. Jadi kalau Santa bilang, kayaknya nggak related nih Mas gitu ya dengan bisnisnya Mas Apri gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau buat aku itu related banget gitu. Kenapa begitu? Karena aku sekarang ada di bisnis media, Santa. Kalau kita Oke. bicara musik, musik itu sebenarnya adalah media, salah satu jenis media gitu. Banyak orang yang menganggap sosial media itu adalah tempat untuk bersosialisasi, lupa dengan sisi medianya gitu. Nah, aku menganggapnya justru dari sisi medianya, tempat untuk berekspresi, Oke. tempat untuk menyampaikan ide, untuk membuat opini publik, gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang tak incer sebenarnya di situ. Karena aku jadi sekarang punya jaringan Oke. untuk di media, TV, radio, apa namanya koran online ya maupun yang offline gitu ya. Aku punya penyuara-penyuara nih dengan pesan yang aku mau bawain gitu, artis-artis yang ada gitu yang punya Mm-mm. misi yang sama lah ya. Ya pastinya kan ketika kita merekrut orang kan juga yang cari yang kira-kira visinya sama nih dengan kita gitu. Jadi Oke. ya itu Itu berarti kira-kira yang begitu. kira-kira gambaran konten agregatornya itu tadi ya, Mas ya? Ya betul itu dia. Nah tadi kan aku sudah cerita juga ya Santa, kenapa Mm-mm. sih apa bedanya record label sama publisher gitu ya. Karena Mm-mm. posisiku kan sekarang publisher konten agregator juga, jadi bukan hanya record label. Jadi kalau record label itu dia memang lebih kayak pabrik, dapur gitu lah, Mm-mm. dapur untuk Dapurnya. bikin konten. Kita mau audio, mau video itu ya di situ. Ya kalau dulu orang lepasin audio ya hanya audio aja CD, kaset gitu. Kalau sekarang nggak bisa, Santa. Harus ada sisi Hmm. visualnya gitu. Iya, iya. Nah Benar makanya sih. sekarang bukan Karena lagi lebih audio menarik juga. visual. Sekarang udah bukan lagi audio visual, tapi lebih visual audio. Orang lebih lihat dulu, baru kemudian mempelajari apa isinya. Gitu. Mm-mm, benar-benar. Ini Itu yang kalau aku boleh tahu nih lakukan. Mas Apri, bisnisnya Mas Apri yang konten agregator dan publisher ini dimulainya nih sejak tahun kapan nih Mas? Dan gimana sih Mas Apri itu bisa ngelihat, oh ini bisnis ini bakalan oke nih peluangnya, marketnya gitu. Kalau ngomong itu sebenarnya dari sejak awal, waktu aku udah mulai suka dengan bernyanyi gitu ya. Impianku dulu udah ngomongin tentang produksi sendiri gitu, lagu-lagu aku. Cuman kan aku nggak ada dana waktu itu ya, tahun 96-an itu kan belum ada dana gitu. Tapi aku mulai Udah mempelajari lama juga ya. sebenarnya artis itu dapat duit itu dari mana sih kan gitu. Gitu. Kalau kita kan kayak misalkan lihat Noah kayak gitu ya, wow dia kaya raya gitu ya, Ariel kayak gitu ya, atau mungkin katakanlah siapa Ari Lasso kayak gitu ya. Tapi kita kan nggak kenal siapa yang punya mereka kayak Noah misalkan Musika kayak gitu ya. Itu Iya, yang iya yang betul. bisnisnya sebenarnya kan di situ sebenarnya yang pegang duit paling Iya. gede kan di situ yang bayarin dia kan gitu. Nah bisnis itu Mm-mm. yang aku mau pelajarin gitu. Jadi Oke. aku mencoba untuk menggali di sisi situnya dan puji Tuhan awal pandemi kemarin aku ketemu dengan partner yang memang udah 20 tahun lebih
Dia punya 4 Mm-mm. label di Jakarta, Oke. dan dia mulailah cerita tentang prinsip-prinsip bisnis industri musik, dan itu menarik banget buat aku, ya kan. Apalagi Oke. anak-anakku terjun di industri musik kan, gitu. Jadi aku juga Oh, pikir, oke. ya, anak-anakku Alex sama Bea itu mereka memang udah cita-citanya mau ke sana aja, tapi itu aku apa yang membuat aku prihatin apa? Dia kiblatnya itu masih luar negeri gitu. Apa yang terjadi di Hmm. Amerika, apa yang terjadi di Korea, apa yang terjadi di sana gitu. Aku pikir kenapa enggak Indonesia bisa menjadi sebuah trendsetter gitu. Kita punya budaya kuat kok sebenarnya, ya kan? Jadi aku Betul. punya misi juga di situ. Hmm. Jadi berawal dari misinya Mas Apri tadi ya, Iya, pengen benar. mewadahi juga para content creator ya, biar punya wadah untuk berkembang gitu ya Mas Apri. Iya, iya, Nah, iya, benar. eh ada satu pertanyaan nih Mas, satu pertanyaan menarik dari Mas Pramono nih, Boleh, gitu. boleh. Mas Oke, Apri, tantangannya gitu. apa yang ditemui saat memulai bisnis baru dari nutrisi ke media gitu kan, itu sesuatu yang berbeda banget nih. Jadi tantangannya kira-kira apa sih Mas yang Mas Apri hadapi? Tantangannya sebenarnya lebih ke teknis, ya. Tantangannya lebih ke teknis. Kalau ngomong tentang niat itu harus jadi basic sih, jadi pegangan bahwa udah diniatin kita mau ke situ gitu ya. Udah tau lah pasti akan ketemu dengan hambatan, udah pasti namanya Iya, nanti akan ketemu dengan kesulitan gitu. Ya udah siap dulu mentalnya gitu. Belum tahu sih apa kesulitannya, tapi udah siap ngadepinnya gitu kan. oke, Nah, waktu keren. ketemu dengan hal-hal teknis, itu lebih teknis. Misalkan nih, contohnya, gimana caranya membuat kontrak, gitu ya. Gimana caranya Oh, bikin PT, ya, bikin di dalam PT itu NIB-nya yang mana untuk yang namanya perusahaan record label, mana yang itu hal-hal teknis kayak gitu. Tapi oh, hal-hal itu bisa kita selesaikan ketika kita mau satu meluangkan waktu untuk belajar, gitu ya. Karena setiap hari kan startnya harus dengan we are just getting started gitu kan, kita baru saja memulai gitu. Jadi ya hal-hal itu bisa kita lewati gitu, dan kita harus mau dengerin dari orang-orang yang, bahkan orang yang baru memulai sebagai artis, dia kan mungkin punya kenalan yang lain gitu, harus mau belajar juga dari mereka yang baru memulai gitu. betul. uh, Betul. itu sih Santan. Jadi tantangannya lebih ke hal-hal teknis ya Mas Apri ya. Hmm. Hal-hal Ya. teknis, tapi ya Mas Apri mau mempelajari hal-hal tersebut gitu ya tantangannya. Nah, Mas Apri, di industri yang Mas Apri terjun ini kan pasti udah banyak nih pesaing-pesaing atau pemain besar nih gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Adesta, nggak takut Mas fighting fighting the giant? Gini ya, kalau kita ngomong fight gitu ya, kita itu fightnya sebenarnya lebih ke diri kita sendiri sebenarnya. Nah, The giant within ini loh, the giant within ini loh yang sebenarnya kita perlu kalahkan gitu ya. Karena sebenarnya mereka di sana itu bukan pesaing kita, mereka itu partner juga gitu. Aku tadi cerita ya Santa, bahwa satu-satunya tips ini yang utama buat teman-teman semuanya selama masa pandemi ini, terutama para pebisnis nih, nomor satu adalah kolaborasi. Udah tuh, ya kan? Itu aja kolaborasi. Ketika kita mau open mind, melihat bahwa ada potensi di orang lain yang gimana kita bisa buat untuk kerjasama, jangan ragu untuk segera kontak, kita buat sesuatu betul, barengan gitu. betul, Karena itu yang akan membuat kita tuh saling saling menguatkan. Kita makhluk sosial, harus kita akui kita makhluk sosial gitu. Walaupun mungkin kalau kita bicara bisnis, orang cenderungnya ini kan urusan duit, untuk aku sendiri, untuk kantongku sendiri. Kita malu berpikir egois di situ gitu ya. Salah besar. Kita nggak akan pernah bisa sukses kalau kita selalu berpikirnya dengan cara seperti itu gitu. Ya sosial gitu. Harus mau lebih susah berrelasi dengan orang lain. melawan diri sendiri ya Mas ya. Iya gitu, mengakui bahwa kita juga punya kekurangan kan, gitu. Bahwa kita ini bukan Betul, manusia sempurna, iya. Ada orang yang bisa melakukan lebih baik daripada kita, itu harus diakui, gitu. Nah, itulah jadi kemudian kolaborasi bisa kita lakukan. Jadi iya, saat ini pun saya juga masih membangun relasi dengan Naga Suara, dengan Pelangi Records, dengan Musika. Itu kita juga kan kita ada di dalam apa namanya, satu asosiasi ya, gitu, iya, untuk apa namanya, publisher Indonesia yang distribusinya melalui kalau publisher itu kan WAMI ya yang paling besarnya gitu. Nah, dengan WAMI gitu ya, dengan artis-artis yang lain gitu. Kalau tatarannya di tataran artis ya, aku kan juga gitu. Aku memang harus menguasai semuanya kan gitu. Jadi dari mulai
nge-shoot itu gimana, angle-nya dari mana, lighting-nya bagaimana, itu kan aku juga harus memahami ketika aku memimpin timku, aku bisa mengarahkan gitu. Atau misalkan ketika seorang artis baru dia mau bernyanyi, aku harus bisa menjadi vocal director buat mereka. Ada orang mau main musik, aku harus bisa menjadi musik director buat mereka. Ketika misalkan mereka mau membuat sebuah film, membuat sebuah karya, misalkan video lirik atau video klip, aku harus bisa menjadi seorang video director buat mereka atau DOP gitu ya, director of photography. Itu ya memang harus mau belajar gitu. Iya, harus mau belajar ya. Harus serba bisa ya Mas Afri. Iya, ya. Paling nggak tahu lah, paling nggak tahu ya, dan pernah ngalami gitu. Berarti ngomongin fighting the giant sebenarnya memang ya memang harus dihadapi ya, dan harus dilihat sebagai salah satu peluang dan kerjasama aja ya Mas ya, biar tetap bisa bertahan. Ya, benar banget. Nah Mas Apri kan menjalani bisnis ini udah cukup lama nih Mas. Tadi mulainya aja dari tahun sekitar 1900-an ya Mas ya. Kalau ngomong tentang materi, memang aku sudah punya dari sejak 96 ya, sebagai artis ya. Artinya aku penulis lagu, komposisi Santa, jujur aja. Aku sebenarnya kalau sekarang aku ada di depan kamera, itu sebenarnya hanya sampel aja gitu. Karena sampel aku gimana? punya karya. Aku penulis sebenarnya, kan aku lebih nulis lagu sebenarnya. Saat ini kan ada 80-an lagu yang sudah didokumentasikan gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya ini bisa kemudian dibawakan oleh artis lain. Ada orang yang nyanyinya lebih bagus dari aku harus akui lah, ya kan. Yang tampangnya lebih cakep dari aku banyak lah, ya kan. Gitu. Yang mungkin suaranya lebih pas untuk membawakan, genre yang lebih pas untuk membawakan, seperti itu. Itulah sebenarnya kolaborasi, sebenarnya juga salah satunya di situ gitu. Nah, makanya aku sebenarnya di belakang kamera nih posisinya, karena bisnisku ada di situ gitu. Jadi makanya kalau sekarang ngomong tentang dari tahun 96, aku udah ngerintis ya memang cukup lama gitu. Tapi baru jadi PT kan baru 2020 kemarin. Salah satu kuncinya mungkin ini ya Mas ya, berarti pinter-pinter ngelihat peluang lah ya, agar bisa tetap konsisten gitu ya dalam menjalani bisnisnya Mas Apri ini. Betul. Ya ada sesuatu yang terus kita kerjakan. Kalau kita ngomong karya, sebagai seorang seniman, ya kan terus berkarya. Nyanyi itu nggak bisa lepas ya. Aku dulu PSM waktu SMA, paduan suara ya. Kita punya konser dulu, sempat diajarin sama salah satu mentor yang membuat itu mengajarkan aku, bukan ngajarin nyanyi, dia ngajarin hidup tuh. Desta tuh ikut dulu tuh, ya. Sinta juga tuh, ya. Yang ada di sini beberapa, Pramono juga itu temen aku paduan suara tuh, gitu ya. Mas Jagger itu dulu ngajarin sama kita, itu bukan ngajarin nyanyi, tapi ngajarin cara hidup tuh, gitu. Nah itu juga yang aku membuat terus berkarya akhirnya. Walaupun mungkin berbeda ya, aku mungkin kalau bersuara vokal gitu, maksudnya nggak untuk jadi solis gitu, sebenarnya bukan aku banget sebenarnya. Tapi aku kan punya karya, gitu, konsisten terus melakukan, gitu. Yang kamu suka, gitu. Yang ngerjain bisnis ya yang kamu suka, ya. Kalau misalkan kamu nggak suka dengan apa yang kamu kerjakan, itu ada yang salah pasti, gitu. Apalagi kita di bisnis entertain nih, Santa ya. Coba kamu bisa bayangin ya. Bisnis kita tuh bisnis entertain. Tapi kamu nggak happy, gitu ya. Ini ada yang salah kan? Pasti ada yang salah kan, gitu. Itulah kira-kira. Pasti kelihatan juga ya Mas ya sama hasilnya. Iya, iya pasti. Gitu. Oke, nah Mas Apri, kalau menurut Mas Apri hal yang paling penting yang teman-teman perlu tahu nih, kalau misalnya teman-teman punya bisnis dan teman-teman pengen ekspansi atau teman-teman pengen memperbesar nih, entah dari skala bisnisnya atau ingin menambah marketnya, itu kira-kira apa sih Mas kuncinya menurut Mas Apri? Ya, yang nomor satu tetap visi dulu, ya kan? Kita punya visi yang besar nih dengan apa yang kita kerjakan. Nah, ngomongin tentang visi itu bukan apa yang kita inginkan ya. Ini kembali lagi ke SMA. Aku dapat retreat yang namanya Who Am I, gitu ya. Kita tahu yang namanya sisi kelemahan dan sisi kelebihan kita. Ya harus sadar bahwa di bagian-bagian tertentu itu kita nggak menguasai, gitu. Tapi kita tahu bahwa kita bisa bekerja sama dengan orang lain di situ, ya kan? Nah, dengan itulah kemudian kita bisa membentuk sebuah visi.
Ya kita merekrut orang yang visinya sama kan gitu, ngajakin orang kerjasama bareng gitu ya untuk punya visi tersebut. Jadi ketika kita bicara tentang ekspansi, sebenarnya itu bukan hanya ngomongin tentang diri kita sendiri ya, tapi orang-orang di sekitar kita. Kita punya nggak ya supporting team lah bahasanya gitu ya, supporting team untuk kemudian akhirnya itu bisa terwujud gitu. Nah, jadi kita membangun yang namanya apa namanya orang-orang yang punya ide yang sama. Ini ada pimpinan produksinya Primo Founder ada di sini nih, Mas Kuku Riyadi nih. Ini salah satu supporting saya nih, jagoan nih di itu Oh, iya halo Mas Pak Kuku Riyadi Kukuh ya, itu. Iya. Pak Kupriyadi. Iya, orang yang punya visi yang sama. Kebetulan kayak saya dan Mas Kuku itu sebenarnya punya visi yang sama dengan apa yang kita mau kerjakan. Ya, kita punya kepedulian tentang budaya, kita punya kepedulian tentang bagaimana apa namanya seni di Indonesia punya potensi untuk dikembangkan dan jadi trendsetter dunia. Jangan hanya jadi follower. Kita ini selama ini orang Indonesia cuma jadi market buat orang luar negeri, bener kan? Iya. Uh, Wah, ada iya. yang nanya nih, Mas, Hah? kok masih inget ret-ret Who Am I Wah, Ningris Mas Salam? Padahal udah lama banget ya. Saya aja lupa nih kayaknya ret-retnya. iya. Keren loh Mas Apri ini dari tadi ngambil banyak nilai-nilai dari Vanlit, mulai dari live in, Who Am I, Iya. semuanya ngebentuk Mas Apri ya Mas nih kayaknya. Bener, jangan salah. Aku dulu nih salah satu yang bekali aku juga adalah katekese. Katekese itu Hmm. dulu ceritanya aku tuh paling lupa kalau misalkan suruh bawain syair lagu untuk anak-anak. Lagu anak-anak aja aku lupa syairnya. Jadi aku tuh daripada bikin malu gitu ya karena lupa syair, akhirnya aku bikin lagu sendiri gitu. Nah, kalau katekese itu kan Biar ya nggak dulu aku malu ya. iya gitu. Dulu temanku satu kelompok siapa ya dulu ya. Kita kalau katekese itu jadi 2 minggu sekali kan karena gantian kelompoknya gitu kan. Nah itu selama setahun jadi paling enggak ada lebih dari 20 lagu loh aku buat selama katekese itu. Sayangnya buku katekesenya kan harus dikumpul di sekolah. Jadi lagu itu ada di situ semua. Aku nggak punya dokumentasinya. Kreatif loh Mas tuh berarti. Iya, ya sebenarnya cuman karena tadi aku orang yang lupa syair itu. Gampang-gampang lupa syair. Bahkan yang aku tulis aja aku bisa lupa. Tapi kalau aku tulis sendiri kan aku nggak salah itu, nggak nyalain orang kan gitu. Gitu. Gitu Oke. Santa. Oke Mas. Ya. Ini kita lihat dulu Ada nih. yang tanya Kira-kira lagi. ada yang tanya lagi nggak nih dari teman-teman penelitian? Lumayan banyak ya ternyata yang ikut. Wah, terima kasih Mas Kuku. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Tadi ya saya sudah bilang ya karena kita bicara supporting team itu kepada siapa aja kita belajar gitu ya. Ya alam semesta Betul. itu menawarkan banyak ilmu ke kita kan gitu. Jadi dari kehidupan sehari-hari itu berani untuk ambil nilai juga gitu. Saya tuh bukan apa-apa gitu ya. Sebenarnya kalau mau ngomong dulu ditanya apa sih yang jadi inspirasi kayak gitu ya. Ya saya nggak Hmm, tahu. Sumbernya itu ya Tuhan yang Maha Kuasa, semuanya ngasih kan Tuhan gitu ya. Minta aja semuanya sama Tuhan yang ngalir Maha ya Mas ya. Kuasa. Iya, iya. Wah Mas Apri ini kayak Gitu. banyak fansnya nih Mas. Ketua OSIS. Idola. Aduh, padahal paling parah loh pas saya zaman SMA itu dulu paling parah itu terjadi bentrokan antar siswa dengan sekolah kayak kayak gitu. Waduh, saya malah Loh merasa justru yang bukan kayak menjadi gitu yang seorang ketua yang dikenang baik loh Mas malah. gitu ya. Iya biasanya. Iya, Oh, iya nah begitu. Ya. balik lagi nih Mas Apri. Ngeliat tantangannya yang udah Mas Apri sebutin juga tadi, terus banyak juga kompetitor gitu, dan industri digital nih yang makin berkembang juga. Kira-kira sebagai pemilik bisnis, Mas Apri ini punya strategi apa sih buat ngelihat ke depannya tadi? Selain mungkin tadi salah satu yang sering disebutkan adalah punya visi ya Mas ya, karena kayaknya penting banget punya visi di dalam bisnis.
Ya, ya yang lain adalah kita bicara tentang strategi. Tadi aku juga sebenarnya membangun relasi itu jangan berhenti ya. Terus belajar itu juga sebenarnya strategi gitu. Tapi itu untuk diri kita sendiri. Ketika kita bicara Oke. keluar gitu ya, maka kita ngomongin tentang unik ya. Bagaimana kita harus mempunyai sesuatu ciri yang unik gitu. Yang kemudian tuh punya value ya. Yang membuat kita itu memang akhirnya dicari sama orang gitu. Bukan hanya kita nyari orang, tapi dicari sama orang kan gitu. Dan kayak Jogja deh, kenapa aku base-nya ada di Jogja? Aku tadi sempat cerita ya sama Santa, kita sama-sama di Jogja. Jogja itu banyak orang-orang seniman, mereka berkarya. Dan kamu tahu Jogja itu unik. Di setiap sudut kamu ketemu dengan orang di jalan syuting gitu ya. Orang Jogja itu kayak udah biasa aja. Ini sama sepupu kita sering ngobrol ini gitu ya. Semua orang Jogja itu adalah artis gitu. Mereka itu siap jadi artis kapan aja. Lo percaya nggak percaya? Iya. Hari ini syuting Kenapa tuh, langsung Mas? terjadi di situ. Iya. Sangat mudah sekali yang namanya beda kalau ada kayak di Jakarta tuh ngeliat tuh ya ada sinetron apa namanya Ikatan Cinta tuh orang pada ngomong nonton orang syuting gitu ya. Oh iya. Itu nggak terjadi di Jogja, nggak terjadi. Orang syuting tuh udah biasa gitu, Deh. iya kan? Iya. Semuanya artis Nah, soalnya. iya, semuanya artis gitu. Dan mereka berperan dengan baik sebagai figuran kan, gitu. Tetap lewat gitu aja, tetap biasa gitu. Jadi itu satu hal yang menarik di Jogja. Seniman tuh banyak di Jogja. Tapi kita ngomong tentang industri, kenapa kok bukan Jogja? Pusatnya industri untuk entertain. Ya, kenapa Jakarta dan Bandung itu menjadi pusat industri untuk musik lah terutama kita ngomong musik saat ini karena bisnis saya kan musik. Ya, itu apa saya gagal fokus sama Pak Krisna ini teman saya ini teman ngeband dulu teman berkarya itu Oh teman iya. ngobrol Salah satu hampir planner tiap terbaik nih Mas Apri nih kayaknya. Banyak belajar, banyak banget nih fansnya. thank you Pak Kris terima kasih ya Banyak ya. supporternya. Nah itu salah satu yang aku pengen strategi yang aku mau bangun gitu ya di Jogja ini sebenarnya adalah menggandeng menyadarkan teman-teman seniman gitu ya berkesenian oke lah berkesenian tapi bagaimana kita juga menghasilkan dari situ karena banyak juga tuh orang yang secara ekonominya nggak cukup kuat untuk kemudian mendukung dia tetap berkesenian gitu kan sayang kalau kemudian dia itu seniman bagus tapi kemudian dia nggak bisa terus lanjut berkesenian akhirnya kemudian kerja gitu ya nah itu kan sayang padahal kalau di luar negeri orang tuh benar-benar bisa hidup kok dari berkesenian gitu Kalau di sini masih susah ya Mas ya kayaknya. betul ya nah ini kan pemahaman tentang gimana tuh menguangkan hasil karya gitu nah kalau kita ngomong tentang musik publisher itu disitulah kuncinya gitu untuk kemudian menguangkan hasil karya gitu karena hak cipta kan ada di situ ya kan Mm-mm. hak cipta itu kita mungkin baru-baru ini aja lah ketika peraturan dari pemerintah itu di mana mall, restoran, kafe yang memutarkan lagu yang seperti itu lalu kemudian mereka harus bayarkan royalti itu mungkin baru-baru ini aja kalau di sana-sana kan sudah berjalan lama tuh gitu. Nah, ini yang seharusnya yang namanya seniman itu juga bisa kaya seperti orang-orang di luar sana gitu sehingga akhirnya itu Indonesia tuh jadi trendsetter untuk seni gitu. Kayak kita ngomong deh seniman Jawa atau nggak usah Jawa, seluruh daerah di Indonesia lah. Bahkan mungkin sudah ada yang punah tuh seni daerah itu sekarang gitu. Iya kan? Yang Iya. dulunya itu kalau misalkan ada orang hajatan selalu ditanggap, sekarang semuanya serba contoh nih kayak gamelan dan sebagainya, semuanya di keyboard aja selesai gitu. Kemana para seniman-seniman yang rame gitu dulu semuanya ada yang mukul masing-masing kayak gitu. Kalau mereka ekonominya bagus, pasti banyak tuh orang-orang yang kemudian apa namanya itu pengen jadi seperti mereka ya. Nah, oh ya, ini Mas Kukuh mengingatkan Pak Krisna teman saya itu tadi Penulis penulisnya, ya dia sitkom Kakek sitkom, Ani ya dan komedi produksi situasi Prima kakek aneh. Founder Record. ini garapan baru nih tanggal 10 nanti tayang nih. Tanggal 10 ini tanggal 8. Tanggal 8 kan tanggal 9. Berarti 2 Tanggal hari 10 lagi. ada apa, Mas? Tanggal 10 ada Kita apa nih? ada Prima Founder itu akan ngerilis satu Mm-mm. komedi situasi yang base-nya memang ngomong tentang budaya ya. Percampuran budaya Jakarta dan Jogja gitu. Kita nyebutnya itu kakek aneh, kakekku gitu. Jadi hubungan seorang kakek dengan cucunya gitu.
Tapi backgroundnya kita ambil di Jogja gitu. Wih, keren. Itu kalau ini nontonnya di mana tuh, Mas? Di Prima Founder TV, jadi itu adalah channel resminya dari Prima Channel Founder Record. YouTube ya? Ya, channel YouTube Prima Founder TV. Ya, itu memang channel officialnya dari Prima Founder Record gitu. Jadi artis-artisnya Prima Founder Record ada di situ. Tadi saya agak terlambat, agak tergesa-gesa itu karena ada salah satu artis barunya Prima Founder Record gitu ya. Anak usia 16 tahun ya. Dia tapi udah punya 12 karya lagu yang apa, dan dia punya channel YouTube-nya, udah subscribernya udah bisa monetize gitu ya. Baru 16 tahun. Jadi punya Wow, bakat keren. keren, bisa nyanyi, bisa main musik. Main musik itu ada gitar, ada biola, ada keyboard, drum, ukulele, bisa nyanyi, bisa nyinden, bisa, wah itu keren banget itu si Keren. Gaby itu. Anak zaman sekarang keren-keren nih. Iya, Bakat saya semoga ya. dipancing sama beliau. Hah? Buat teman-teman kalau ada yang bingung bakatnya apa, bisa temui Mas Apri katanya. Jadi saya bisa nih Mas Wah, kayaknya nemuin Mas Apri buat nemuin bakat ya kayaknya. Mumpung di Jogja. tak bawa nanti ke restoran Who Am I? Ya, aduh. Ya, saya Ini sering buat ngobrol lah teman-teman kalau yang dengan masih Mas. mau tanya nih bisa di fitur Q&A ya. Jadi mumpung nih masih ada pakarnya nih. Pakarnya yang banyak supporternya malam ini nih. Enggak lah, saya santai. Aku ini tadi seperti aku bilang, aku posisinya belajar lah ya. Tetap itu kita ini selalu harus menempatkan diri kita sebagai murid gitu. Untuk hal apapun juga. Ada 7 aspek kehidupan kan. Kemarin kan ditanya, apa sih untuk membangun misi itu, apa sih poin-poinnya? Ada 2 poin kan gitu, sisi pribadi, emosional gitu kan, sama sisi logis gitu. Sesuatu yang logis. Nah, kalau emosional itu ngomongin tentang 7 aspek tuh. Apa yang menjadi impian, apa yang jadi harapan gitu ya. Dari sisi fisiknya, sisi apa? Pendidikan, edukasi gitu. Terus kemudian ya kalau ngomong finansial udah pastilah. Pasti punya orang orang kan pasti pengen untuk finansialnya bagus ya ketika mau ekspansi bisnis gitu ya. Tapi kadang-kadang bukan satu-satunya loh. Kadang-kadang ada sisi sosial juga gitu. Nah, terus ada sisi spiritual juga. Ada orang yang ekspansi bisnis karena dia punya keyakinan spiritual bahwa apa yang dia kerjakan itu akan membawa dia itu mengarah ke tujuan dia hidup gitu. Hmm. Nah, Kalau ngomongin ekspansi bisnis finansial, ini pertanyaan dari aku sih Mas. Karena kebetulan juga penasaran juga sih. Kalau ngomongin ekspansi bisnis dan finansial pada saat Mas Apri ini membangun ya atau mau ekspansi bisnis itu kan gimana sih ngatasin kan pasti butuh dana tuh Mas gitu. ya, Kemarin tuh Mas Apri gimana sih? Apakah dengan partnership itu atau dengan cara yang lain mungkin bisa sharing juga? Mungkin ya banyak juga nih itu teman-teman. ya. Thank you Santa. Itu membuka saya, membuka menjadi salah satu itu Pandora kalau saya bilang gitu ya. Apa yang membuat sebuah perubahan besar gitu ya buat saya sebenarnya adalah melihat yang namanya sisi sosial itu. Kamu tahu yang namanya temen ya, aku tuh tak hitung-hitung pada waktu aku memulai bisnis nutrisi waktu awal itu ada sekitar 300 orang yang aku hubungin mereka. Dan waktu itu kan aku harus mencapai posisi diskon tertinggi ya supaya aku dapatkan harga yang paling murah dari distributor. Ya kan, dari produsen aku harus dapetin harga paling murah. Karena aku mau jual kan, supaya aku dapatkan margin yang paling besar kan aku harus stok nih gitu. Jadi aku harus ngambil stok dulu. Nah, aku nggak punya duit, tapi aku tahu bahwa itu satu-satunya cara gitu. Dan untuk mencapai itu aku harus punya omset minimal 50 juta tuh, gitu kan. Aku harus beli barang 50 juta. Nah, aku nggak punya duit waktu itu. Bahkan utang gitu, dalam artian aku punya utang gitu. Terus gimana dong caranya, ya kan? Tapi no money no problem. No money no problem, catat tuh. No initiative big problem. Kita kan dikasih inisiatif nih, otak nih gitu kan. Gimana caranya untuk kemudian kita bisa punya omset itu? Aku cuma punya waktu 3 hari untuk aku bisa ngambil barang itu karena hitungannya adalah omset 1 bulan gitu.
Jadi aku mulai berpikir gimana caranya untuk bisa dapatkan itu. Aku punya satu-satunya kekayaanku adalah teman, ya kan? Oke. Ya aku punya teman yang banyak gitu. So aku mulai bilang sama mereka dan satu persatu, kamu percaya nggak ada orang yang ngasih pinjam aku 20 ribu, itu aku terima. Hmm. Pinjamanku terbesar waktu itu tuh 5 jutaan gitu deh kira-kira. Total tuh 56 orang ngasih pinjam sama aku. Ya. Dan aku bersyukur sekali ya, puji Tuhan ada banyak orang baik. Aku bisa di sini seperti sekarang ini karena banyak orang baik gitu. Jadi buat teman-teman mungkin kan pernah ya yang ngalamin yang namanya ngasih pinjam sama orang terus duitnya nggak balik kayak gitu ya. Teman-teman pasti ngalamin kayak gitu juga pasti, ya kan? Tapi memang dari sejak itu aku juga nggak pernah yang namanya ngasih pinjam orang, ya. Tanyalah sama Mas Krisna sama teman-teman yang lainnya. Aku nggak pernah ngasih pinjam uang sama orang, tapi aku ngasih. Kalau artinya gini, udah ikhlasin aja, ya. Kasih dan lupakan gitu. Kalau kita ikhlasnya ngasih 200 ribu ya kasih 200 ribu, udah gitu. Jangan pernah menganggap itu hutang gitu. Karena hubungan manusia antar manusia itu sayang sekali kalau cuma gara-gara uang lalu kemudian putus, ya kan? Pertemanan yang sudah dibangun, inilah contohnya, mungkin nanti teman satu angkatan deh gitu ya, ada yang mulai pinjam duit dan sebagainya kayak gitu-gitu, lalu kemudian hubungannya jadi nggak baik, kan sayang banget. Kita 3 tahun loh hidup di asrama ya bersama-sama, semuanya fine-fine aja, begitu urusan dengan duit yang cuma berapa sih rupiah gitu, lalu kemudian berantakan, ya kan? Nah, jadi aku seperti itu, daripada aku di belakang nanti nggak enak, ya kita ngomong di depan, aku ikhlasnya ngasih segini gitu, ya. Ya Berarti waktu benar Mas udah Krisna. minjemin. Padahal rata-rata pesannya kiri kafe. Betul. Ya, ya Tapi itu namanya orang satu-satunya nggak punya jalan ya, Mas uang. ya? Ya, karena harus ada sesuatu. Kita judulnya gini, jumping ya, bukan hanya move up. Ya, kalau kita mau ngomong move on itu biasa. Move up itu juga ya sedikit luar biasa. Tapi kita mau yang akselerasi gitu ya. Ya harus mau jump gitu. Harus lakukan sebuah sebuah dobrakan gitu untuk kemudian kita melakukan sesuatu yang luar biasa gitu. Nah kan kita mau jadi orang yang luar biasa katanya. Ya jangan melakukan hal yang Emang biasa harus lah, melakukan ya kan? sesuatu. Betul. Iya. Setuju, Mas. Setuju banget. Ya, Oke. gitu Santa. Nah, ngomong-ngomong nih, Mas, kapan sih? Ini kan tadi ngomongin ekspansi bisnis nih. Ketika Mas Apri punya bisnis yang satu, kemudian Mas Apri punya bisnis yang lain, terus kalau nggak salah juga sekarang udah punya 2 bendera ya. Jadi yang production apa tadi recording label dan Ya, juga publisher ya. Nah, kapan sih Mas Apri ini tahu, oh ini loh saatnya aku harus ekspansi bisnis gitu. Apakah ketika Mas Apri udah merasa stuck di satu bisnis itu, atau gimana nih Mas? Ini loh saat yang tepat aku mau ekspansi gitu. ya, oke. Nah, ngomongin tentang itu, kebetulan banget nih, nggak tahu apakah kebetulan atau enggak gitu ya. Tapi puji Tuhan lah, aku bilang di sini yang barusan masuk tadi ini ada Pak Epi Ponco. Beliau inilah salah satu yang membantu Prima Founder Record ya mentransformasi menjadi Prima Founder Musik. Ya, beliau ini memang sudah berpengalaman ya, ada di sebuah company, ada di bawah Telkom, dan memang sangat besar sekali untuk kemudian punya pengalaman di situ. Dan dengan apa namanya kerendahan hati beliau mau bekerja sama dengan kita. Ingat tadi kuncinya adalah kerjasama, di mana kita saling support, supporting tim gitu ya. Nah, yang support aku banget di Prima Founder Musik adalah beliau, Pak Pri Ponco. Selamat bergabung Pak Ponco. Terima kasih hadir di sini. Ya, Banyak beliau banget di nih Jakarta nih. supporternya. Senior itu, Mbak. Wah, Pak Ponco itu, tapi beliau memang orang-orang apa namanya? Ya apa ya? Orang-orang kerja keras, dan aku banyak belajar dari beliau juga gitu ya. Jadi kalau kita mau ngomong tentang kapan waktu yang tepat gitu ya, kita nggak pernah tahu kapan waktu yang tepat. Karena aku sama Oke. partnerku di Jakarta, namanya Mas Jenderal Mas Ruli Arianto itu, kita merencanakan sebenarnya untuk masuk menjadi konten agregator itu 2 tahun dari sejak kita ini. Dan sebenarnya Pak Mas Jenderal sendiri dengan 4 label yang ada itu tidak ada satupun yang menjadi publisher kan gitu.
Jadi kita Oh, nggak kebayang bahwa kemudian 6 bulan setelah kami start dengan Prima Founder Record, ketemu dengan Pak Ponco, lalu itu terjadi sebuah percepatan luar biasa. Kami sampai dengan tataran menjadi konten agregator dan menjadi publisher di situ. Kami jadi bisa komunikasi langsung dengan Billy Musik gitu ya, yang ada di Prancis. Terus kemudian kami bisa komunikasi dengan Wami, kami bisa komunikasi dengan banyak hal, yaitu yakin deh gitu ya, ketika kita punya ya bawa itu dalam doa lah ya, ngandalkan Tuhan, jangan lupa gitu, ini betul. kita bukan apa-apa, Tuhan tuh kasih waktu yang tepat, kamu siap nggak kan gitu. Nah gitu, jadi Luar kapan biasa. waktu yang tepat itu bisa jadi kapan aja ya, tapi siap Oke. nggak. Eh, Berarti gitu memang Santa. dari kitanya yang harus peka ya Mas ya. Kapan nih Mm-mm. aku harus ekspansi bisnisku gitu. Yang penting kita keep moving aja ya Mas. Betul, dan siap untuk setiap peluang gitu, terima peluang itu dengan ini. Kadang-kadang kan ketika dapat tantangan, orang kan kadang-kadang melihatnya adalah kesulitan, ya kan? Betul. Tapi kan sebenarnya di balik setiap kesulitan itu kan selalu ada peluang, bener kan? Gitu. Itu imbang Betul. lah, gitu. Hal simpel aja deh. Kalau kita mau ngomong gitu ya, misalkan kayak orang 17 Agustus gitu ya. Orang 17 Agustus itu kalau naik pohon pinang itu hadiahnya apa sih? Paling ya cuman baju, apa kulkas, TV. Ya itu kan ada juga ya kayak gitu deh hadiahnya kan gitu ya. Itu pohon pinang, itu lomba panjat pinang. Tapi mungkin pernah dengar ada lomba yang namanya Fear Factor, yang dia harus menyeberangi jurang atau dia makan kecoa dan sebagainya, Iya, kayak gitu, hadiahnya 500 juta kan gitu. Jadi semakin besar tantangannya, semakin besar hadiahnya gitu. setuju. Iya kan? Di situ. Nah, Betul, betul. ya kita terima tantangan, bersyukur, malah dikasih tantangan, terima kasih Tuhan, berarti aku mau dikasih rezeki besar. Contoh ketika aku menikah tahun 2004 itu aku punya hutang 400 juta kan Pak. Hmm, Kalau dihitung-hitung baik dengan bank, dengan personal, dengan itu ada 400 juta. Ya. Kalau aku mau ngomong pada waktu itu aku mau menyerah, itu saat yang paling tepat dan manusiawi sekali untuk aku menyerah. Ya kan? Bener nggak? Masuk akal kan kalau aku menyerah dengan aku punya utang 400 juta? dengan punya utang No, no. segitu ya. Betul, ya. Tapi aku berpikir kalau aku bisa menyelesaikan utang 400 juta, berarti aku tahu caranya ngumpulin uang 400 juta. Ya kan? Nah, Iya, di situ. Ya. Nah, setelah aku selesai utangku, aku oke. berarti akan bisa 400 juta yang lainnya dong. Gitu. Iya, Gitu. betul, betul. Ya. Berarti harus, betul Mas, betul. Sudut pandang, Mas, sudut pandang. betul. Ini masih ada satu pertanyaan lagi nih Mas dari Pak Krisna ya ini ya. Penulis itu pasti juga membaca. Pertanyaan saya, buku macam apa sih yang jadi bacaannya Pak Kun? Tadi saya udah izin sama istri, aku nggak mau jualan buku, tapi bener-bener kok nyambung nih. Aku kalau dengan Pak Krisna itu memang begitu. Apa ya? Dia tahu aku baca buku apa aja, ya. Ini ya buku-buku yang mengubah kehidupanku, ya. Berpikir dan berjiwa besar itu nomor satu tadi, itu sekarang udah banyak kok ya. Terus kemudian ini Business School, Rich Dad Poor Dad dari karangan Robert Kiyosaki. Apa sih perbedaannya orang tua kaya sama orang tua miskin ngajarin sama kita? Karena Robert Kiyosaki itu kan seperti dia bapaknya itu ada yang satu pegawai, sedangkan bapaknya temennya dia itu adalah seorang pengusaha. Nah, yang bapak temennya ini sering ngajarin sama dia lah tentang bisnis gitu. Jadi dia melihat perbedaannya tuh, ya, apa yang diajarin kedua orang ini, dan itu dia tulis di dalam Rich Dad Poor Dad, dan itu ternyata related banget dengan kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Terus sama waktu kuliah aku juga dapat ini, ya, Seven Habit, ya. Jadi ada 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif gitu ya. Oh, Seven Ada yang Habit, namanya oke. selalu mengasah gergaji. Baca buku tuh ngasah gergaji gitu ya. Jadi Betul. ya selalu belajar lah gitu. Sama orang harus open mind gitu. Dan ada buku yang lebih besar lagi sebenarnya yang ada di alam semesta itu yang disebut dengan experience gitu. Jadi itu nggak ada habisnya. Kita ketemu kayak hari ini deh, aku sebenarnya kayak ketemu dengan Santa kayak gini, aku pasti akan tanya, Santa apa kegiatanmu, ya kan? Dan iya, Iya, dan aku yakin, iya, kamu lihat kan tadi aku di WA, apa kegiatanmu gitu. Itu aku
Aku mau belajar tuh dari kamu. Aku pasti yakin aku pasti akan dapat sesuatu ilmunya dari kamu. Gitu. Sama-sama Gitu. belajar ya, Mas ya intinya. Ya. Ya. Keren Ya. Mas Apri. Ya. Mas, mungkin masih ada satu pertanyaan terakhir nih Mas, yang mungkin bisa dijadiin teman-teman apa ya istilahnya panduan atau pembelajaran lah. Istilahnya 2 atau 3 hal penting yang perlu teman-teman siapin untuk ekspansi bisnis. Oke. Ya, tentunya kita ngomong tentang sisi internal, eksternal gitu ya, dan sarana prasarana ya. Itu kita pasti harus kita bangun juga gitu ya. Tapi itu semuanya di buku-buku bisnis semuanya ada, dan teman-teman kalau di apa namanya eh, mereka praktisi bisnis juga banyak gitu ya. Nggak ada yang sama, nggak ada yang sama. Ini bukan soal how, ya kan? Selama ini mungkin orang bertanya, berkutatnya adalah how, gitu ya. That's not the most important. The most important is why, ya kan? Karena kalau kita tahu alasannya, maka kita akan ketemu dengan jalannya. Kenapa kenapa kita mau ekspansi bisnis? Kamu mau ngapain sih gitu? Istilahnya kita mau nyari sesuatu itu mau tujuannya apa gitu. Termasuk misalkan aku mau jadi kaya. Oke. Terus kalau kamu kaya mau ngapain? Kamu mau hambur-hamburkan uang untuk judi kah, untuk main perempuan kah, untuk apa dan sebagainya seperti itu kah gitu ya. Ya yang mau ngasih ya mikir-mikir lah. Ngapain gue kasih lu duit kayak untuk begituan kan gitu lah kira-kira lah ya kan. Jadi ketemu dulu dengan alasannya deh, why-nya deh gitu. Karena itu the most important. Dan apapun kesulitan yang kita hadapin, ya, Siska, aku masih nyimpen Seven Habits, ya kan? Karena itu buku yang sering aku baca juga itu, ya. Jadi apapun yang kita hadapin, ini kapal yang ada di samudra, kalau kapalnya kecil, maka kena ombak yang besar dia akan tenggelam. Tapi kalau kapalmu besar, kamu ombak sekejap apapun paling cuma der gitu, nggak goyang lah. Paling kita ngerasain aja bentar gitu, ya kan? Itu. Nah, menurutku yang namanya impian, yang namanya alasan itu adalah kapal itu. Semakin besar alasanmu, semakin besar why-mu gitu ya. Bukan hanya 1, 2, bahkan mungkin 100 why buat kamu, maka kamu ketemu dengan hambatan kecil, kecil lah itu, gitu kan? Itu bukan apa-apa, cenceremen kan gitu, gitu aja. Jadi kamu akan jauh lebih kuat gitu ngadepin hambatan-hambatan di sana ketika kamu punya alasan yang besar, gitu. Dan apalagi kalau kamu percaya ada sesuatu yang besar yang selalu mendukung kamu, yaitu Tuhan yang mencipta alam semesta. Tuhan yang mencipta alam semesta sopo yang harus ngelawan kan gitu, ya kan? Lawannya Itu yang wani ya Mas ya. PD-mu beda. PD-mu beda. Gitu. Kayak kamu maju dan misalkan kamu dikeroyok sama orang gitu ya, wah nggak takut, gue punya dekeng nih gitu ya, backingan gue nih gitu ya, kan gitu kan, iya nggak? Betul betul. Itu something yang besar banget yang aku banyak belajar. Iya, salah satunya tentunya di Valid juga tuh, ya. Mengandalkan Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Ya, itu aja. Oke, keren banget Mas hari ini sharingnya. Makasih banyak nih Mas Sama-sama. Apri, udah Maaf banyak ya kalau sharing buat tapi aku teman-teman. sorry ya, sampainya aku sorry sama teman-teman juga yang pada dengerin ini. Kalau mungkin aku ada kelewat kata atau apalah yang slippery gitu. Ya, udah keren banget malam ini. Aku juga makasih nih Mas Apri udah mau direpotin nih sama kita-kita buat sharing. Udah mau jawab juga pertanyaan dari teman-teman juga. Semoga malam ini banyak manfaatnya juga buat teman-teman dan juga Mas Apri juga. Sama-sama Santa, terima kasih sudah dikasih kesempatan kayak begini. Tapi kalau mungkin belum memuaskan gitu ya pertanyaan-pertanyaan, monggo silahkan mau kontak IG saya bisa. Nah, sudah ada kan teman-teman ada IG saya di sini. Saya secara pribadi juga kalau yang teman-teman suka bikin karya dan sebagainya, saya undang deh coba nanti tanggal 28 Oktober itu kan kita akan ada secara sehat nih bersama general manajernya Wami di kita kalau online offline itu kan jadi
two line kan sekarang namanya kan gitu ya. Iya, Two betul. line gitu ya, sarasehan two line gitu ya. Jadi yang mau datang ke tempat sarasehannya ya kita batasin 100 orang dan itu free ya kan. Silakan datang aja di Wah, Yogyakarta menarik nih. ya. Kalau misalkan mau nanti tunggu aja di IG saya, nanti saya akan kasih tahu linknya kalau misalkan mau bergabung di online gitu Santa. Oke, Mas. Nih teman-teman, Ya. jadi yang mau ikut bisa langsung datang aja ya, Mas ya. Dan juga buat besok acaranya yang tanggal 10 bisa langsung live streaming juga ya, Mas ya, di YouTube-nya Iya, Prima itu adalah itu komedi TV. situasi itu berarti film pendek. Cuma 10-15 Hmm. menit film pendek, tapi ya lucu lah kalau yang suka dengan Jawa. Saya kemarin udah review, jadi saya dapat contekannya. Yang namanya produser produser kan dapatnya duluan. Jadi gitu. Lucu-lucu di zaman itu seru, ya. Iya. Benefitnya lah ya. Iya. Oke, Oke, oke. thank you ya Santa. Makasih banyak Mas Terima kasih Apri teman-teman dan semua. juga teman-teman. Iya nih, terima kasih semuanya. Dan jangan lupa nih buat teman-teman yang mau ikut doa Rosario, nanti jam 8 di Zoom akan dipimpin oleh Angkatan 8 nih. Terima kasih Mas Apri, selamat malam. Ya, Tuhan berkati, sukses selalu. Tuhan Ya, memberkati. ya. Buat teman-teman yang masih belum nonton, bisa nonton juga siaran live-nya di IG Pavali ya. Selamat malam semuanya, terima kasih.